Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soli dan solihah? Kembali lagi dalam pembelajaran matematika bersama dengan Ustazah Mia. Oke, sebelum kita belajar, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah agar senantiasa diberikan kesehatan dan juga kecerdasan dalam memahami materi yang akan Ustazah sampaikan pada video kali ini. Hari ini kita masih belajar tentang bilangan berpangkat ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat pecahan dan juga notasi ilmiah atau bentuk baku bilangan. Pada materi pembelajaran pertemuan kelima, kita akan membahas yang pertama, bilangan berpangkat pecahan. Nah, di sini nanti kita akan belajar bentuk umumnya itu seperti apa dan juga contoh soalnya. Yang kedua, operasi bilangan berpangkat pecahan. Nah, di sini kita akan belajar perkalian, pembagian, pemangkatan dari bilangan berpangkat pecahan, dan juga contoh soal. Yang terakhir, notasi ilmiah. Nah, di sini kita akan belajar cara penulisan notasi ilmiah atau bentuk baku dan contoh soal. Bilangan berpangkat pecahan. Nah, bilangan berpangkat pecahan itu berhubungan dengan bilangan bentuk akar. Kenapa? Karena pangkat pecahan dari suatu bilangan itu bisa kita rubah menjadi bentuk akar dan juga sebaliknya. Ini adalah bentuk umum dari bilangan berpangkat pecahan. Nah, bisa dilihat A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, bisa dilihat ya di sini. M-nya itu ada di dalam akar, N-nya itu ada di luar akar. Nih, jangan sampai ketuker ya. A pangkat M per N, M-nya di dalam akar, N-nya di luar akar. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini. Ingat, A pangkat M per N atau bilangan berpangkat pecahan merupakan pangkat tak sebenarnya. Contoh soal. Yang pertama, 4 pangkat 3 per 5 sama dengan, ingat, 3-nya di dalam akar, 5-nya di luar akar, sehingga akar pangkat 5 dari 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu berapa? 64. Sehingga hasil akhirnya adalah akar pangkat 5 dari 64. Soal yang nomor 2, soalnya negatif ya. Negatif 5 pangkat negatif 2 per 3. Sama dengan ketika pangkatnya negatif, maka harus kita buat dalam bentuk positif. Sama dengan 1 per negatif 5 pangkat 2 per 3. Sama dengan 1 per, ingat, 3-nya di luar, 2-nya di dalam akar. 1 per akar pangkat 3 dari negatif 5 pangkat 2. Sama dengan 1 per akar pangkat 3 dari 25. Ini hasil akhirnya. Yang ketiga, nih bedanya, kalau ini negatifnya di dalam kurung, yang artinya negatifnya juga dipangkatkan, ini negatifnya tidak di dalam kurung, sehingga negatifnya itu tandanya ini tidak dipangkatkan. Negatif 8 pangkat 2 per 3 sama dengan negatif akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Ini ya, negatifnya di luar akar. Sama dengan negatif akar pangkat 3 dari 64. Sama dengan, nah, bagaimana cara menjabarkannya? Kita lihat, 64 itu berapa? Pangkat 3. Kenapa harus pangkat 3? Karena agar sama dengan nih pangkat yang di luar. Berapa pangkat 3 hasilnya adalah 64? Ya, hasilnya adalah 4. Sehingga negatif akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3. Nah nih, karena di sini udah sama, maka langsung bisa kita keluarkan akarnya menjadi negatif 4. Kenapa bisa jadi negatif 4? Karena ini kalau kita rubah dalam bentuk pecahan menjadi 4 pangkat 3 per 3. 3 per 3 itu kan 1, sehingga hasilnya adalah negatif 4. Yang keempat, negatif 8 per 27 pangkat 1 per 3. Nah, ini langsung bisa kita akarkan. Ingat, 1-nya di dalam akar, 3-nya di luar akar. Menjadi akar pangkat 3 dari negatif 8 per 27.
Nah, 8 itu berapa pangkat 3 hasilnya 8? Ya, 2 ya. 2 kali 2 sebanyak 3 kali hasilnya 8. Kenapa harus pangkat 3? Karena lihat, di sini akar pangkatnya 3, maka kita harus menyesuaikan dengan akar pangkatnya ini. Terus yang bawah, 27. Berapa pangkat 3 yang hasilnya 27? Ya, 3 ya. Maka hasil akhirnya adalah negatif 2/3. Yang selanjutnya adalah operasi bilangan berpangkat pecahan. Yang pertama, ada perkalian. A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q. Ingat, kalau perkalian itu pangkatnya ditambah. Langsung ke contoh soal. Yang nomor 1. 4 pangkat 1/2 dikali 4 pangkat 1/6 sama dengan, nah di sini bilangan pokoknya udah sama ya, yaitu 4. Karena bilangan pokoknya udah sama, maka tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Jadi 4 pangkat 1/2 ditambah 1/6. Disamakan dulu penyebut pangkatnya menjadi 6 ya. Faktor dari 2 dan 6 itu adalah 6. Sama dengan 4, 3 plus 1 per 6. 3 ini didapat dari 6 dibagi 2 dikali 1, dan 1 didapat dari 6 dibagi 6 dikali 1. Sehingga hasilnya 4 pangkat 4/6. Nah ini bisa disederhanakan lagi menjadi 4 pangkat 2/3. Nah kita buat dalam bentuk akar menjadi akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 berapa? 16. Sehingga hasil akhirnya adalah akar pangkat 3 dari 16. Yang nomor 2. 3A pangkat 3/4 dikali 2A pangkat 7/8 sama dengan, kita kalikan dulu angkanya karena di sini dia nggak punya pangkat, maka bisa kita langsung kalikan. Sama dengan 6, 3 kali 2 kan 6. Terus A-nya, karena bilangan pokoknya di sini adalah A, dan sudah sama ya, A bilangan pokoknya, maka pangkatnya kita jumlahkan. Menjadi 6A pangkat 3/4 ditambah 7/8. Kita samakan lagi penyebutnya menjadi 6A pangkat 6 ditambah 7/8 sama dengan 6A 13 pangkat 13/8. Jadi 6 ditambah 7 adalah 13. Kemudian ini bisa kita pecah menjadi bentuk pecahan campuran menjadi 6A 1, 5. 6A pangkat 1 5/8 sama dengan, nah ini nih pangkatnya bisa kita pecah lagi ya. Ini sama aja dengan 6A pangkat 1 dikali A pangkat 5/8. Sehingga kita buat dalam bentuk akarnya menjadi 6A akar pangkat 8 dari A pangkat 5. Operasi bilangan berpangkat pecahan yang kedua adalah pembagian. Nih, kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang, dan jangan lupa disamakan dulu penyebutnya. Contoh soal yang pertama, 9 pangkat 1 3/4 dibagi 9 pangkat 1/4 sama dengan, nah karena di sini pangkatnya yaitu pecahan campuran, kita rubah dulu menjadi ke pecahan biasa. Nah ini sama dengan 9 pangkat 7/4 dikurang 1/4. 7/4 ini diperoleh dari mana? 1 dikali 4, 4 ditambah 3, 7. Jadi 7/4. Sama dengan, karena penyebutnya udah sama, maka tinggal kita kurangkan saja. Jadinya 9 pangkat 6/4. Bisa kita sederhanakan lagi menjadi 9 pangkat 3/2. Nah ini tinggal kita rubah ke dalam bentuk akar ya. Menjadi nih, ingat 3-nya di dalam akar, 2-nya di luar akar. Sehingga menjadi akar pangkat 2 dari 9 pangkat 3. Nah, 9 pangkat 3 itu berapa? Yaitu 729. Nah, di sini akar dari 729 itu adalah 27. Yang nomor 2, 12B pangkat 4/9 dibagi 4
4B pangkat 2 per 3 sama dengan, nih, kita hitung dulu angkanya, karena angkanya ini nggak punya pangkat kan, maka bisa kita hitung. 12 dibagi 4, 3, kemudian B-nya kita kurangkan pangkatnya. Menjadi 3B pangkat 4 per 9 dikurang 2 per 3. Sama dengan, kita samakan penyebutnya yaitu 9, kemudian menjadi 3B pangkat 4 dikurang 6 per 9. Sama dengan 3B pangkat negatif 2 per 9. Karena pangkatnya masih negatif, maka kita rubah ke dalam bentuk positif. Ya, kita buat dalam bentuk 1 per B pangkat 2 per 9. Nih ya. Sehingga hasil akhirnya menjadi 3. Ini 3 dikali 1, 3. Kemudian penyebutnya ini kita rubah ke dalam bentuk akar. Menjadi akar pangkat 9 dari B pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 3 per akar pangkat 9 dari B pangkat 2. Yang terakhir, operasi bilangan berpangkat pecahan yang ketiga yaitu adalah pemangkatan. Nah, di sini ada 2. Yang pertama, A pangkat M per N dipangkatkan M. Ini pangkatnya tinggal dikalikan saja menjadi A pangkat M per N dikali P. Nah, sama dengan yang sebelumnya, ini pangkatnya tinggal dikali saja menjadi A pangkat M per N dikali P per Q. Jadi M dikali P, N dikali Q. Contoh soal 8 pangkat 3 per 4 dipangkatkan lagi 8 per 9 sama dengan, ingat, kalau bentuknya seperti ini, perpangkatan ini, pangkatnya tinggal dikali menjadi 8 pangkat 3 dikali 8, 4 dikali 9. Hasilnya 8 pangkat 24 per 36 sama dengan 8 pangkat 2 per 3. Ini ustazah sederhanakan ya. Kemudian bisa kita hitung lagi dalam bentuk akar, kita rubah ke dalam bentuk akar menjadi akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 berapa? 64. Nah, ini kenapa bisa jadi 4? Karena ingat, disesuaikan dengan akar pangkatnya. Berapa dikali sebanyak 3 kali atau berapa pangkat 3 hasilnya 64. Dan hasilnya adalah 4. Coba, 4 dikali 4, 16. 16 dikali 4 berapa? 64. Yang kedua, Y pangkat negatif 3 per 8 dipangkatkan lagi negatif 6. Nah, ini bisa kita langsung kalikan pangkatnya sama dengan Y pangkat negatif bertemu negatif, hasilnya positif ya. 3 dikali 6, 18 per 8. Nah, disederhanakan lagi menjadi Y pangkat 9 per 4 sama dengan akar 4. Akar pangkat 4 dari Y pangkat 9. Ini hasilnya. Materi yang terakhir adalah notasi ilmiah atau bentuk baku bilangan. Nah, sebelumnya saya nanya, kalian tahu nggak jarak matahari ke Saturnus? Nih ya, jadi jarak antara matahari dan Saturnus dalam sistem tata surya itu adalah, nih berapa? Gimana cara bacanya? 4.497 juta kilometer. Nah, Masya Allah ya, jauh sekali. Kemudian ada lagi, jumlah sel manusia sekitar berapa nih? Ayo, gimana coba bacanya? Oke, nanti kita simpan dulu. Ini ada lagi nih, Masya Allah, panjang sekali ya. Kalau tadi itu 00-nya di depan, sekarang 0-nya di belakang, jadi koma nih. Kalau dilihat nih, 0-nya banyak banget ya. Oke, pertanyaannya, gimana cara kalian membaca atau menulisnya kalau misalkan angkanya panjang kayak gini? Oke, di sini Ustazah akan ngasih tahu ya. Ustazah akan ngasih tahu gimana cara menulis dan mengucapkannya, yaitu dengan apa? Ya, dengan notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah cara yang singkat untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau yang sangat kecil. Nah, caranya gimana? Nih,
Untuk bentuk baku bilangan atau notasi ilmiah yang sangat besar, kita bisa singkat menjadi A dikali 10 pangkat N, di mana A-nya ini hanya boleh dimulai dari angka 1 sampai 9,9. Artinya 10-nya ini nggak masuk gitu. A lebih dari sama dengan 1 kurang dari 10. Kemudian, untuk bentuk baku bilangan yang sangat kecil, cara penulisannya yaitu A dikali 10 pangkat negatif N dengan sama A-nya lebih dari sama dengan 1 kurang dari 10. Nah, setelah kita paham seperti ini, nulis ini gimana nih? Agar lebih singkat. Oke. Nah, agar lebih singkat, penulisannya menjadi 4,497 dikali 10 pangkat 9. Nah, kenapa 10 pangkat 9? Ingat, kalau bilangannya terlalu besar, maka 10 pangkat N. N-nya positif. Nih, N-nya positif ya. Kenapa pangkat 9? Kita lihat. Bilangan baku, nih ya, bilangan baku itu A-nya nggak boleh lebih dari 10. Nih, berarti kita buat 4,497. Nah, kita lihat, kan komanya di sini nih. Angka setelah koma itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti 10-nya N-nya itu adalah 9. Jadi 10 pangkat 9. Nah, sekarang jumlah sel manusia gimana? Ya, pangkatnya ada 13 ya. Nah, A-nya berarti kita mulai dari sini nih. Komanya di sini ya. 3,7 kan? Nah, kita hitung. Banyaknya angka setelah koma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 13 ini adalah sebagai N-nya, sehingga dapat kita singkat menjadi 3,7 dikali 10 pangkat 13. Nah, sekarang bilangan yang sangat kecil, berarti kita apakan? Kita tentukan A-nya dulu. A-nya itu berarti di sini ya. Nih, komanya di sini. Setelah angka 9 menjadi 9,109 dikali, kita lihat. Setelah di belakang koma ini nih, di belakang koma kita hitung ada berapa angkanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, jadi berhentinya di sini nih. Sehingga hasilnya adalah 9,109 dikali 10 pangkat negatif 28. Ingat, kalau nolnya di sebelah kiri maka dia negatif, atau kalau bilangannya sangat kecil, dia N-nya negatif. Langsung ke contoh soal ya. Nih, nyatakan bilangan berikut menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku. Nih, ada 345 juta. Kita sederhanakan atau kita singkat penulisannya. Ingat, A itu tidak boleh lebih dari 10. Berarti komanya di sini ya, menjadi 3,45. Nih ya, berarti komanya di sini. Kita hitung banyaknya angka setelah koma. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti N-nya adalah 8. Nih, A-nya 3,45, N-nya 8, sehingga penulisannya adalah 3,45 dikali 10 pangkat 8. Yang nomor 2, sekarang bilangan yang sangat kecil, 0,000000789. Nah, berarti kita tentukan dulu A-nya. A-nya tidak boleh lebih dari 10 ya. Berarti di sini komanya. Nih ya, di sini komanya. Kita hitung angka sebelum koma nih, kan komanya kita di sini nih. Berarti sebelum koma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti A-nya 7,89, N-nya negatif 7, karena kan di belakang ya. Di belakang nih nolnya, atau bilangannya sangat kecil, maka N-nya itu negatif. Sehingga hasilnya adalah 7,89 dikali 10 pangkat negatif 7. Sekian materi untuk
video kali ini. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk akar. Nah, jika ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, silahkan menghubungi Ustazah. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.